Media kurang ribut kali Bang. Tidak bisa dipungkiri bahwa berita buruk itu yang banyak dicari orang, dibaca orang. Ya banyak hal Hmm, yang direspon dengan cepat itu karena viral. setelah viral. Ya. Beritanya harus bisa mencerahkan masyarakat. Beritanya harus bisa memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat. Dan bisa mendorong masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri. Justru Masa banyak media massa yang ketinggalan informasi. nunggu di ini beritanya itu repost dari apa yang sudah Betul. diposting di media sosial. Dulu ketika pejabat-pejabat daerah yang lama buntu Hmm. terhadap solusi, buntu terhadap satu kegiatan, butuh solusi, itu banyak loh wartawan yang dipanggilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kembali lagi bersama saya Alfi Fakhromi dalam podcast Batandang, channel YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Nah, kali ini sebenarnya kita tidak mengundang bintang tamu, tapi kita mengundang orang yang akan memberikan penilaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian sebenarnya kita juga minta nilai dari beliau ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan, beliau adalah Bang Miko Elvisa. Ya. Bang Miko Elvisa, selamat datang Bang Miko. Selamat datang di ruangan podcast Batandang. Ya mungkin Bang Miko bilang tadi tahun kemarin belum ada. Nah, hari ini Bang Miko saya undang ke dalam ruangan ini. Yang hasil dari rekan-rekan tim kreatif tentunya berdasarkan arahan dari pimpinan untuk mengelola ruangan ini. Gimana Bang Miko? Ruangannya Bang Miko? Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Ya sudah bisa menjual lah minimal. Bang Miko. Kemudian sedikit perkenalan mungkin dari kami, memperkenalkan Bang Miko. Nanti biar Bang Miko yang menjelaskan siapa sebenarnya beliau. Kemudian Bang Miko lulusan sastra, Fakultas Sastra Universitas Andalas ya, tahun 2007. 2007, lulus 2007. Kemudian langsung Masuk masuk Antara 2008. langsung ke Antara 2008. Itu Sampai seleksi atau bagaimana? waktu itu memang pas Antara sedang rekrutmen gitu. Antara Sedang rekrutmen. lagi rekrutmen. Kita tamat Antara rekrutmen langsung masuk. Oke. Jadi pemirsa, sedikit ulasan dari kami. Jadi Bang Miko ini adalah wartawan media Antara News. Jadi bagi rekan-rekan di rumah, penonton di rumah yang sudah pernah membaca media dari Antara News yang informasinya bersumber dari Sumatera Barat, nah itu salah satunya yang bikinnya yang apa namanya Bang? Yang create beritanya itu salah satunya Bang Miko. Ini orangnya langsung kalau di media tidak kelihatan orangnya, hanya tulisannya. Orangnya. Ini orangnya yang akan mengekspos Sumatera Barat di media online Antara News. Nah, boleh diceritakan sedikit Bang Miko, Antara News itu media apa namanya news ya, yang bergerak di bidang apa, seperti apa nanti bisa dijelaskan Bang? Jadi Antara ini kan sebenarnya media milik pemerintah. Ya. Sebelum Indonesia merdeka itu Antara pun sudah ada. Ya. Ya, yang kemudian menjadi media pemerintah sampai sekarang. Dan itu sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Kantor bironya dan bekerja sama dengan lebih dari 200 media, jaringan media di seluruh dunia. Oke. Jadi berita Sumatera Barat tidak hanya akan muncul di Antara News, bisa muncul di media-media besar lain. Kita mungkin nggak sebut namanya, tapi media-media nasional lain. Itu berlangganan Antara semua. Oh, artinya mereka minta lisensi dari Antara, lisensi ya namanya? Bukan, atau mereka berlangganan. Oh, berlangganan. Berita Antara. Artinya ketika mereka berlangganan, mereka
bisa mengambil berita Antara untuk ditampilkan di media mereka masing-masing. Oke. Dan itu pun kita bekerjasama dengan media-media luar negeri, ada 200 jaringan. Seperti Bloomberg, seperti Berarti seluruh yang sudah berlangganan dengan Antara, begitu Antara post atau tidak post, mereka akan posting ulang, repost. Ketika kita udah post, mereka kalau berita itu menarik bagi media mereka, mereka bisa mengambil langsung dan mempost di medianya. Tapi biasanya akan ada di situ kodenya ANT atau di dalam berita dituliskan dilansir dari Antara. Oh, siap. Oh, ternyata begitu. Jadi ada beberapa berita yang pernah saya coba baca, ternyata di bawah itu ada kodenya ya. Iya. Kodenya itu sumbernya sebetulnya. Iya, itu sumber. Atau penulisnya. Iya. Kalau penulis, kalau nggak salah saya biasanya dikasih kode nama singkatnya, hurufnya ya. Yang kayak Bang Miko Elvisa ME misalnya. Enggak, kalau di Antara langsung namanya. Oh, langsung penulis. Tapi ketika sudah diambil media lain, nama penulisnya biasanya nggak dipakai lagi, tapi dia akan menampilkan Antaranya. Siap. Baik, pemirsa, jadi Bang Miko ini di Pemprov Sumbar sebenarnya kami sudah saling lama tatap-tatapan, tapi hari ini baru bisa berkenalan karena memang beliau sibuk. Jadi setiap kali saya jumpa dengan beliau itu beliau lagi lagi ngambil bahan berita, lagi sibuk mewawancarai, ya maklumlah memang wartawan itu tidak ada jam masuknya tapi tidak ada jam pulangnya. Enggak, kita tidak ada aktif 24 jam. 360 hari. 360 hari. Tidak ada liburnya. Justru ketika pejabat libur di situ wartawan kita nggak sibuk. Iya, orang lebaran kita nggak libur. Betul. Udah terasa. Jadi vibe-nya itu memang sudah terasa dari dulu. Saya sejak kecil dulu juga sudah melihat wartawan itu sesibuk apa. Jadi sebenarnya gini Bang, kita di Batandang undang Abang ke sini pengen sebetulnya melihat sudut pandang dari kacamata media. Sumatera Barat punya target 1.000 entrepreneur. 100.000 entrepreneur, 100.000 entrepreneur. Media punya tanggung jawab, khususnya media pemerintah apalagi, untuk menyampaikan informasi sejauh apa perkembangan itu dan targetnya sudah sampai mana, capaiannya sudah seperti apa. Itu media punya tanggung jawab di situ untuk menyampaikan. Karena ya mohon maaf, yang sama-sama banyak orang ketahui, bad news it's a good news. Nah, tidak melulu seperti itu. Tidak melulu seperti itu. Dan Abang berani berani menjawab berita yang dilaporkan, disampaikan ke masyarakat juga tidak mesti yang bagus-bagus juga yang dari pemerintah, kan begitu ya. Nah, hari ini kita akan aduk dua-duanya di sini. Pertama, peran media dalam mempengaruhi perkembangan kemajuan industri dan perdagangan, khususnya di Sumatera Barat tentunya. Sudah seperti apa, Pak, peran? Kalau dari media sendiri sebenarnya punya konten. Hampir semua media itu punya konten berita ekonomi. Itu sangat beririsan dengan perindustrian dan perdagangan. Betul. Untuk masing-masing media, salah satunya Antara, kita punya ditugaskan untuk sekitar 100 atau sekitar 80 berita ekonomi per bulan. Target Biro Sumatera Barat. Minimal. Oh, Biro namanya. Biro Sumatera Barat. Kalau kita banyak kan di Antaranya di Jakarta gitu. Masing-masing provinsi itu biro namanya. Jadi antara Sumatera Barat itu, Biro Sumatera Barat itu ditargetkan minimal 83 berita ekonomi per bulan. Berarti ada deadline belum? Iya. Setiap bulan itu diperiksa. Artinya minimal Antara itu memproduksi 83 berita ekonomi yang beririsan dengan perindustrian, perdagangan, dan ekonomi lah secara umum.
potensinya besar sebenarnya. Ya. Namun kalau kita ingin jujur selama ini, itu berita itu lebih ke langsung ke pelaku. Artinya pelaku industri, pelaku perdagangan, langsung ke situ. Langsung. Sementara yang dari pemerintah itu masih mandek. Artinya idealnya itu sejalan. Kita bikin berita dari pemerintah, langsung dengan pengusaha atau pelaku, langsung dengan pelaku, itu bisa digabung. Sekarang itu belum berjalan secara maksimal. Jadi maksudnya gini Bang, saya potong. Maksudnya ketika ambil berita dari pelaku usaha, pemerintah ikut di situ maksudnya gimana Bang? Jadi gini, kalau kita bikin konten berita langsung dari pengusaha, artinya kita akan membuat berita tentang semacam profil. Ya, pengusahanya, gimana dia dulu, mulai dari awal sampai dia berhasil, apa kendalanya segala macam. Ya. Kalau berita kontennya di pemerintah, kalau khusus di Antara kan sebenarnya lebih banyak ke pemerintah nih, karena media pemerintah itu kan. Harusnya pemerintah juga aktif memberikan informasi-informasi seperti itu. Tidak perlu dicari sebenarnya. Pemerintah yang harus aktif memberikan informasi kepada media untuk diekspos. Kapan perlu nanti kalau misalnya dinas perindustrian perdagangan bawa medianya ke pelaku usaha yang dibinanya. Nah seperti inilah. Artinya langsung nampak. Oke. Jadi pihak pertama yang membawa begitu ya. Jadi kalau seandainya langsung ke pelakunya, artinya kita cuma promo produknya dia dan pelaku usahanya gitu ya. Sementara yang peran pemerintahnya? Oke, siap. Mengerti. Jadi kalau pemerintah bisa aktif, lebih aktif, peran pemerintahnya pun nampak. Karena pelaku usaha pun akan sangat banyak bergantung pada pemerintah. Betul. Kan? Betul. Nah, artinya kalau sekarang kan yang paling apa istilahnya laku itu istilah pentahelik. Nah, ada beberapa unsur yang saling berkaitan, pemerintah dan salah satunya media. Kalau itu berjalan maksimal sebenarnya keren. Jadi pemerintah memberikan informasi dan pelaku usaha juga memberikan informasi dan kita klop di situ. Media menyampaikan kepada masyarakat, ini loh kerja pemerintah, ini loh hasilnya. Iya. Seperti itu. Bisa dihantarkan langsung gitu ya. Kalau di Antara sendiri, khususnya Bang Niko, menilai potensi perdagangan dan perindustrian di Sumatera Barat dari apa yang sudah pernah dirilis, apa yang sudah pernah diberitakan, dan kemudian gambaran ke depannya, itu penilaian Bang Niko bagaimana? Kalau misalnya saya bilang buruk itu sebenarnya nggak bisa, sebab orang Minang dari dulu terkenal dengan dagang. Iya kan, dagang. Artinya potensinya sangat besar, sangat besar. Kita punya banyak potensi yang belum tergarap maksimal karena mungkin banyak kendala atau segala macam. Rendang kemarin mau ekspor, kendalanya orang luar nggak mau terima daging dari sini. Itu karena aturannya, bukan karena daging kita jelek, enggak, aturannya seperti itu. Jadi yang bisa diekspor itu bumbu rendang. Itu masih bisa lah bumbu rendang. Tapi informasi terakhir itu ekspor bumbu rendang dari Sumbar itu bukan dari Sumbar langsung. Kita pintu keluarnya itu ke Jakarta dulu, bukan dari Sumbar. Walaupun yang ekspor pengusaha Sumbar, itu salah satu kendala. Atau apalagi namanya yang jadi produk unggulan itu yang ada di pesisir selatan sama 50 kota yang diekspor ke India, itu pun kendalanya itu tidak berkembang, padahal yang ada di Indonesia ini produknya cuma di paling banyak 80% itu di Sumatera Barat. Apa saya lupa namanya? Gambir. Gambir. Harusnya kalau kita itu bisa, kalau kita punya barang 80% di dunia itu kita yang punya. 80% Sumatera Barat. Harusnya kalau dalam teori ekonomi kita monopoli dong. Iya kan? Monopoli dong. Iya kan? Karena kita yang punya. Tapi ternyata enggak. Sampai sekarang petani gambir itu masih diobok-obok harganya oleh
pengusaha Ya. dari luar. Artinya kita belum bisa memonopoli walaupun produknya kita punya. Siapa yang harusnya di situ mengambil peran? Sebenarnya sudah sampai ke Kementerian Investasi untuk mengelola hal tersebut. Tapi sepertinya ada kendala-kendala serius sehingga sampai sekarang Gambir itu belum bisa untuk mensejahterakan petani Gambir. Media kurang ribut kali Bang. Udah, kalau dia ribut terus tiap hari ribut soal Gambir. Itu salah satu komoditi yang bagus untuk ditulis pun bagus. Ya. Khususnya untuk media yang beroperasi di Sumatera Barat. Tapi memang seperti itu, mungkin kendala-kendalanya banyak. Ya karena memang kenapa saya bilang media kurang ribut, ya banyak hal yang direspon dengan cepat itu karena viral. Setelah viral ya. Betul. Sekarang ya. Sekarang. Oke. Banyak hal sebetulnya yang apa namanya yang bisa dimunculkan dari Sumatera Barat. Hari ini ya seperti yang kita bahas tadi, pimpinan kita, gubernur dan Pak Wagub punya target 100.000 entrepreneur. Menurut Abang udah sampai mana? Udah sampai separohnya? Udah sampai seperempatnya? Informasi terakhir itu datanya katanya sudah hampir 100%. Data ya? Ya. Tapi kalau kita bicara langsung ingin melihat dari data itu misalnya sudah 90%, yang 90% itu mana? Nah, itu belum. Artinya kita belum melihat sampai ke situ. Mana orangnya, apakah kriterianya seperti apa, itu pun memang belum ada. Apakah entrepreneur itu misalnya Dinas Perindak sekarang melakukan pelatihan, diundang masyarakat untuk pelatihan tentang entrepreneur, habis itu dia langsung jadi entrepreneur. Ya. Ini dari sisi pandang medianya ya? Sisi pandang ya, artinya standarnya itu sebenarnya belum jelas, yang 100.000 entrepreneur itu sebelum jelas. Tapi semangatnya luar biasa. Karena itu kita memang Sumatera Barat ini, orang Minang ini dagang gitu kan. Dan itu semangatnya 100.000 entrepreneur itu ke situ. Nah, cuman apakah itu berjalan secara maksimal dengan standar yang bagus? Nah, itu yang kita belum tahu. Tapi semangatnya luar biasa. Ambil peran di posisi mana, Bang? Nih, khususnya Bang Miko nih, di antara ambil peran di posisi mana nih, untuk bisa menggaungkan, menyuarakan Sumatera Barat untuk meningkatkan kembali UMKM-nya. Karena memang sama-sama kita ketahui ya, viral jualan ini nanti rame yang jualan ini, viral jualan makanan ini kemudian bondong-bondong jualan makanan itu. Karena itu tidak terlalu bagus, bisa diterapkan tapi tidak terlalu bagus. Nah, peran media untuk bisa menggaungkan, ternyata Sumatera Barat punya potensi loh. Contoh, hari ini harga apa namanya, coklat naik. Harga coklat naik, kemudian rame-rame menyesali penebangan pohon coklat. Nah, pengaruh media yang saya maksud di situ, artinya hari ini, ayo yang lain nih, yang belum nih, kira-kira bagaimana? Kita sebenarnya itu balik dulu ke pemerintah sebenarnya. Pemerintah harus punya pemetaan potensi masing-masing daerah. Artinya tadi jangan sampai sekarang coklat, semuanya coklat. Itu harus ada pemetaan. Misalnya coklat itu lebih cocok di Padang Pariaman misalnya. Nah, fokuslah coklat di Padang Pariaman. Daerah lain nggak usah coklat. Walaupun nanam coklat itu sampingan, berarti utamanya bukan itu. Dan di Padang Pariaman harus difokuskan dan kualitasnya harus luar biasa. Harus menjadi yang nomor satu. Nomor satu. Karena sudah ada pengkajian, segala macam. Misalnya Pasaman pun potensinya apa di situ misalnya. Udang misalnya di situ. Mungkin ikan gitu. Atau ikan. Iya, fokus di situ. Limau. Pasaman Barat. Iya. Fokus ke situ. Fokus ke situ. Jadi dulu pernah ada namanya konsep one village one product. Sekarang sudah masih jalan ya. Masih jalan ya. Masih jalan. Tapi itu ya balik ke situ tadi, ketika orang viral satu produk, rame-rame meninggalkan yang ini. Masuk ke satu produk. Akhirnya harga jatuh, nangislah rame-rame gitu. Iya. Tentu prinsip ekonomi berjalan. Kan? Karena supply
terlalu tinggi, demand sudah sama, mulai turun, ya ya otomatis otomatis harga harganya. turun. Oke. Nangis sama-sama. Itu mimpi Ya. saya Bang sebetulnya Bang. Hmm. Jujur nih cerita aja ya Bang ya. Kita punya Solok Selatan, Kabupaten Solok. Hmm. Hmm. Punya potensi tomat, bawang, Hmm. Hmm. dan beberapa tumbuhan Hmm. lainnya. Kemudian kita punya Padang Panjang, kita punya Bukit Tinggi dengan potensi Ya, lainnya, beras, Hmm. Solok. Kemudian kita punya 50 kota, Gambir, karet, ya, dan segala macamnya lah, ya. yang Aha. potensi khusus mereka dari dulu yang sudah Hmm. kita tahu. Hmm. Tapi ya, apa memang ini pandangan Abang, masuk ke pertanyaannya, apa memang ini eh, budaya masyarakat kita, atau memang kita tidak bisa memilah atau memagar dari sisi aturan kah, atau dari sisi apa namanya, sosial budaya kah? Hmm. Masyarakat yang tadi punya potensi tadi tidak berkelanjutan gitu. Artinya seperti ini. Ketika orang berusaha satu produk Ya. dan produk itu harganya menurutnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan kaya ya, Ya, kebutuhan memenuhi aja. kebutuhan belum. Walaupun kata orang itu potensinya besar, terutama bagi masyarakat yang punya modal kecil, itu hanya dalam beberapa waktu dia akan berpikir untuk mencari produk lain yang akan lebih bagus gitu. Iya kan? Kalau memang potensinya bagus, kenapa tidak ada intervensi di situ agar masyarakat ini bisa tetap mengusahakan produk yang sama? Iya kan? Potensinya besar. Kita akui potensinya besar, tapi sekarang harganya belum bagus. Intervensi di situ misalnya pemerintah, intervensi perbankan, intervensi banyak perusahaan-perusahaan di Sumatera Barat ini perusahaan apa banyak sawit banyak, iya kan? Sebenarnya CSR-nya bisa di situ, tapi ini dikasih masyarakat ini agar dia setia dengan produknya. Nah, nanti kita carikan solusi bagaimana pasarnya lebih luas sehingga harganya naik. Nah, dia nggak pindah-pindah ke produk yang lain. Ya. Seperti itu. Tapi ya itu persoalannya banyak, kompleks persoalannya itu seperti perusahaan-perusahaan besar itu CSR-nya tidak, dia punya mekanisme sendiri gitu. Artinya pemerintah daerah sampai sekarang belum bisa Meyakinkan. mengumpulkan semua CSR perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat dalam satu wadah yang bisa digunakan untuk menstimulus program-program pemerintah, termasuk ekonomi, perdagangan dan perindustrian. Belum bisa sampai sekarang. Kalau itu bisa, potensinya pasti lebih besar. Karena pemerintah kan punya APBD yang kecil, PAD-nya kecil. PAD kecil, khusus Sumatera Barat ya. Ya, khususnya Sumatera Barat. Tantangannya menurut Abang, tantangan ini. Tadi kita udah lihat apa namanya case-nya, permasalahannya. Dan tantangannya media, tantangan bagi media untuk mensinergikan pelaku usaha, kemudian pemerintah, kemudian konsumennya. Itu bagaimana menurut tantangan media? Mungkin saya bedakan, pertama mungkin tantangan media secara umum gitu kan. Ya. Kalau secara umum media balik tadi istilahnya bad news is a good news itu sebagian sekarang masih dipakai. Ya. Dan itu pun sangat menarik minat pembaca. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa berita buruk itu yang banyak dicari orang, dibaca orang. Orang nggak cari berita bagus sampai hari ini. Nah, ini apa media dalam satu sisi membuat itu semangatnya bukan bad news is good news, tapi semangatnya itu adalah memberikan kritikan. Kritikan itu sebenarnya diharapkan ada membangun gitu kan. Nah, sebagian mungkin ya samalah dengan semua profesi itu ada yang bagus, ada orang yang bagus, ada yang oknum juga. Kan. Di media pun seperti itu. Ada yang wartawannya yang bagus, ada wartawannya yang oknum juga. Kita tidak bisa menafikan hal itu. Nah,
sebenarnya kalau wartawan yang bagus ketika dia menulis bad news itu sebagai good news, dia akan menyertakan solusi di situ. Ya, ada investigasi, ya, Ah, intelijennya ah, diturunkan, ya, kan gitu ya. iya, iya kan. Artinya ketika dia mengkritik, dia juga memberi ruang untuk kritik itu kritik yang membangun. Nah, khusus ke antara, sebenarnya semangat bad news is good news itu sudah tidak ada lagi. Di antara itu semangatnya namanya 3E1N. Artinya 3E itu dalam bahasa Inggris itu pendidikan, pencerahan, memberdayakan, dan N itu nasionalisme. Artinya berita-berita antara itu nyawanya harus itu. Beritanya harus bisa mencerahkan masyarakat. Beritanya harus bisa memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Dan bisa mendorong masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri agar ekonominya bagus. Dan tentu nasionalisme karena kita punya negara gitu kan. Ya, betul. Nah, di situ sebenarnya kalau untuk pembangunan di daerah, semua media memberikan masukan itu dengan berbagai cara. Kalau antara dengan solusi dan gaya pemberitaan seperti tadi, dan ada yang bad news good news, itu harusnya itu ditangkap sebagai sebuah apa ya rasa kasih sayang pada daerah. Harusnya ditangkap seperti itu. Niatnya ya. Niatnya harus ditangkap. Walaupun niatnya jelek, tapi kita harus menangkapnya seperti itu. Kita menangkap secara positif. Pemerintah menangkap secara positif. Ambil bagusnya, buang jeleknya. Nah, yang bagusnya inilah yang akan dielaborasi lagi menjadi program-program gitu kan. Nah, tidak semua pemerintah atau kepala daerah yang bisa seperti itu. Ya. Banyak juga pemerintah dan kepala daerah yang anti kritik. Itu sebenarnya tidak bisa, sebab media itu menjalankan tugasnya. Kritik sosial itu salah satu tugas media. Salah satu tugas media. Harusnya kepala daerah menerimanya sebagai tanda kutip kasih sayang dari media. Kembali ke cerita awal Bang tadi. Ada 80 berapa tadi Bang targetnya? Apa nih? Untuk berita ekonomi? Kita di antara 83 antara sumber. 83 untuk Sumatera Barat. Jenis dan model penulisan seperti apa yang paling bagus untuk mempromosikan perekonomian dan perdagangan di Sumatera Barat? Kalau menurut kan kalau di media online kita bisa lihat itu yang bacanya ini sekian langsung bisa terhitung di situ. Sebenarnya yang paling banyak dibaca itu adalah feature kayak artikel, tapi lebih halus penulisannya. Bergambar misalnya atau kalau feature itu kalau di koran itu biasanya halaman 1 di kaki gitu. Oke. Nah, itu di kaki. Kalau online pun punya beragam produknya, kontennya ada artikel, ada feature, ada beberapa macam. Itu semacam tulisan panjang dan penggaliannya lebih dalam. Kalau berita yang biasa itu kan strike news atau diantara biasa disebut berita lempang itu cuman palingan antara 15 alinea. Itu udah selesai. Gitu. Kalau untuk feature sama atau artikel-artikel itu diantara itu minimal 750 kata. Itu cukup panjang minimal gitu kan. Artinya dengan ruang yang cukup panjang itu kita bisa menggali memaparkan kualitas produk. Misalnya kalau kita membahas produk, kualitasnya, cara membuatnya, di mana didapatkan, di mana itu dijual, gitu kan. Itu akan memberikan informasi kepada pembaca. Kalau ingin berinvestasi di produk tersebut atau kerjasama di produk tersebut, dia akan tahu kemana, siapa yang dicari. Gitu kan. Produknya seperti apa, layak nggak? Sesuai nggak dengan standar kita. Dibandingkan berita strike news yang hanya pendek, itu lebih dalam. Dan itu memang lebih banyak yang membaca karena penulisannya itu lebih luas. Gitu. Lebih luas. Saya contoh misalkan saya selaku UMKM datang ke Bang Miko misalnya, Bang Miko bantu dong bikinkan tulisan nih produk saya. Itu prosedurnya gimana? Nggak ada, datang aja. Datang aja. Telepon aja. Tapi sebenarnya
lebih bagus kalau ingin produknya di itu wartawannya yang datang ke tempat usaha. Artinya kita bisa melihat langsung daripada mereka yang datang ke sini bawa produk, kita nggak tahu nih produknya entah iya produk dia atau enggak. Bisa jadi kan sekarang banyak orang yang ambil produk di sini nggak pakai label, dia bawa ke rumahnya dipakai merek sendiri, banyak loh sekarang. Iya kan? Artinya kalau memang ingin dia punya barang, dia bikin sendiri, mau diekspos, oke, undang aja. Kita datang ke situ, kita Ada lihat. bayaran berarti Bang? Ada tarif yang harus dibayar oleh Enggak lah. pelaku usaha? Enggak ada? Enggak Tidak pakai ada? tarif. Diundang aja. Undang. Dan itu rata-rata kalau produknya menarik, diundang satu wartawan yang datang bisa 5. Oke, betul-betul. Karena mereka juga butuh ya? Butuh. Tapi kalau produknya tidak menarik, dan dinilai wartawan ini produknya biasa, tidak menarik pembaca lah. Iya, kadang-kadang tidak datang. Memang. Pemirsa, ternyata jujur saya baru tahu karena mengundang kawan-kawan media untuk datang meliput meliput produk kita, meliput usaha kita ternyata tidak bayar. Yang penting syaratnya tadi seperti yang Bang Miko bilang, produknya menarik, bisa ya ibaratnya bisa menjual lah bagi pembaca, kemudian bisa dijadikan bahan acuan mungkin bagi pelaku-pelaku usaha lainnya yang ya kalau mau bikin usaha yang sama setidaknya contohnya yang begini ya, kalau mau verifikasi kan begitu. Nah, ternyata pemirsa di rumah jangan takut nanti kalau seandainya memang butuh publikasi nanti bisa dikontak Bang Miko, nanti kita share ke teman-teman di kolom komentar nanti kalau mau nanti saya kirimkan nomor Bang Miko. Nanti siap. Bang Miko ready Bang Miko ya? Ready kita. Menurut Bang Miko lebih efektif mana? Lebih efektif nih ya penilaian dari kacamata Bang Miko selaku media, mereka mempromosikan produk mereka di media sosial dengan ya ada mungkin beberapa treatment termasuk juga follower bayaran, kemudian kalau mau publis sekian ribu pembaca harus bayar sekian di Instagram, di segala macam lah. Lebih efektif mana menurut Bang? Sebenarnya punya pangsa pasar sendiri, berbeda-beda. Pangsa pasarnya berbeda. Media dia punya pangsa pasar berbeda. Artinya pembaca media itu masih tetap ada dan setia. Nah, kalau dulu ketika televisi datang, orang mengira radio akan hilang. Ternyata radio masih hidup sampai hari ini. Pendengar setianya masih ada. Media yang lain pun seperti itu. Koran diprediksi akan habis karena media online. Sampai sekarang pembaca setianya masih ada. Masih ada. Online ketika media sosial sudah semakin menjamur, informasi demikian, pembaca media online tetap masih ada. Masih banyak media online. Walaupun sebetulnya media akun Instagram yang mengaku media itu banyak juga yang bukan media yang boleh dibilang tidak terstandar sebagai ini ya berita ya. Jadi kalau disebut akun media sosial itu tidak bisa kita menyebutnya sebagai media massa. Media massa. Tidak bisa. Karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Tapi ada beberapa media massa, hampir semua media massa sekarang punya media sosial. Untuk publikasi juga lah. Untuk publikasi juga. Itu berbeda lah. Tapi aturannya belum ada sebenarnya. Tapi seperti itu. Atau ada kita punya media sosial, IG misalnya. Followernya banyak, kita tidak bisa mengakui bahwa kita media massa. Walaupun kita membuat itu kontennya media, informasi tidak bisa. Ada beberapa syarat media itu untuk legalitasnya, perusahaannya khusus, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Khusus satu saja. Dia harus terdaftar di Dewan Pers. Ada struktur yang jelas antara wartawan, ada redaktur, ada pimpinan, ada beberapa, dan itu tidak bisa ditemukan di media sosial. Lebih mungkin bisa dibilang penggiat lah ya, penggiat media sosial. Nah,
Tapi harus diakui juga bahwa media sosial sekarang cenderung malah lebih cepat informasi Nah, itu dia. daripada media Justru massa. banyak media massa yang Ketinggalan nunggu informasi. di ini beritanya itu repost dari apa yang sudah Betul. diposting di media sosial. Sebenarnya itu kan kembali ke kitah medianya. Artinya ketika media sosial itu dia lebih leluasa untuk repost masyarakat umum, media massa tidak bisa seperti itu karena ada proses pengumpulan data, ada verifikasi data, dan konfirmasi. Media sosial dia butuh itu. Ada orang tabrakan misalnya di Malala kemarin, ada video, dia bisa ngambil video itu langsung Video repost. saja. Ya, Tapi paling kalau sumber, tambah sumber. Palingan itu. Media massa nggak bisa seperti itu. Ada faktanya. Itu kan fakta. Faktanya. Kita harus verifikasi fakta itu betul atau enggak. Jangan-jangan orang cuma ambil video dari tempat lain bilang dikatakan itu di Malala. Betul. Verifikasi dulu. Apakah betul atau enggak. Setelah verifikasi kita harus konfirmasi dulu ke pihak yang berwajib. Itu dia. Setidak-tidaknya kepada saksi mata. Apakah itu betul atau tidak. Bagaimana kejadiannya, kronologinya. Itu yang membedakannya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu salah satu beda media massa dengan media sosial. Dipertanggungjawabkan. Apakah informasi di media sosial bisa dipertanggungjawabkan? Belum tahu. Apakah media massa bisa dipertanggungjawabkan? Pasti bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia. Karena itu perbedaan. Proses pembuatan beritanya pun melalui tahapan-tahapan ya. Periksa dulu oleh redaktur dulu ya. Kemudian masuk ke pimpinan redaksi, kemudian baru publish. Baru publish. Bang, bagaimana media dapat meningkatkan kualitas UMKM ini kembali ke pembahasan kita. Media dapat meningkatkan kualitas UMKM dan dalam hal perdagangan dan perindustrian lah. Sebenarnya kuncinya jujur. Sebenarnya itu. Kuncinya jujur seperti ini. Media ketika menulis berita, mereview sebuah produk, dia harus jujur. Apakah itu memang enak atau tidak. Apakah bagus atau tidak. Memang harus jujur seperti itu. Dan yang punya produk, ketika itu ditulis, tidak bagus misalnya. Tidak bagus itu dalam artian ada kritik, nanti disampaikan bahwa ini harusnya diganti, ini harus ditingkatkan. Jangan marah. Itulah salah satu cara media untuk mendorong produk-produk itu menjadi lebih bagus. Persoalannya sekarang kan balik lagi yang tadi, orang banyak di media sosial misalnya, di media sosial itu dibayar untuk mengatakan ini bagus. Influencer dibayar. Nah, sebenarnya media harus mengambil perannya di situ. Perannya harus jujur. Kecuali ada kecualinya. Di media itu kan juga ada iklan. Pariwara itu termasuk iklan, di koran itu masuk iklan. Di media online pun ada iklan. Kalau iklan itu media tidak bertanggung jawab terhadap isi. Iya kan? Artinya mereka punya produk, mereka iklankan ini bagus. Masukkanlah ke media massa, bayar iklan karena dia iklan. Iya, betul. Kan? Terserahlah dia mau apa, karena dia iklan dia. Mau bilang bagus 100% pun, sempurna sesempurna mungkin pun terserah. Silahkan. Sebab media tidak bertanggung jawab dengan isi itunya iklannya. Itu dia bertanggung jawab sendiri gitu kan. Tapi kalau berita itu berbeda lagi. Dan balik lagi ke prosesnya panjang lagi tadi. Artinya ketika media itu menjalankan perannya dengan jujur, itu sudah sebagai salah satu upaya untuk mendukung kualitas produk itu ditingkatkan. Ya, dari mulai kita melihat pandangan media, kemudian trik dan cara media untuk membantu perkembangan UMKM, perdagangan dan industri di Sumatera Barat. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tantangannya, Bang. Tantangan media ke depan, Bang. Karena jujur memang antara berada di posisi pemerintah. Ya, betul. Pemerintah sudah punya program kegiatan dan secara data sudah ada perkembangan, ya kan, sudah menunjukkan perkembangan. Nah, bagaimana media menyikapi tantangan itu untuk memang betul-betul
mempublikasi ini secara benar, secara agar masyarakat bisa melihat memang ternyata pemerintah itu punya target dan sudah terlaksana sekian persen, sudah terlaksana sekian banyak kayak gitu. Bagaimana Bang? Ya, tantangannya sebenarnya di situ, kejujuran itu, Kejujuran lagi. kejujuran Kembali ke lagi, artinya kejujuran. kejujuran lagi, artinya seperti ini. Eh, Data itu yang memilikinya adalah pemerintah. Ya. Media mendapatkan data itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya meminta data dan konfirmasi kepada pemerintah. Uh, untuk sebuah berita, ketika kita konfirmasi data ke pemerintah dan itu diberikan, itu sudah layak untuk diberitakan. Ya. Itu sudah layak diberitakan karena yang memberikan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, pemerintah. Cocok. Nah, ketika kita menuliskan berita itu sebenarnya udah memenuhi kaidah. Selesai, udah memenuhi kaidah. Tapi apakah faktanya seperti itu? Nah, di situ dia persoalannya. Nah, kita sebenarnya setelah menerima data itu, verifikasinya ke bawah harus dilakukan. Nah, kalau misalnya betul telah dilakukan seperti yang disampaikan oleh data, kita sampaikan seperti itu, bahwa ternyata pemerintah punya program dan udah dilaksanakan seperti ini. Ada lagi kemungkinan programnya sudah jalan tapi belum maksimal. Kita kan sampaikan juga seperti itu. Bahwa udah jalan programnya kok, tapi memang belum maksimal. Catatannya ini. Catatan itu sebenarnya harus diterima oleh pemerintah untuk bahan evaluasi dan pertimbangan juga. Tapi antara menulis berita selama ini dengan dengan pembagian-pembagian seperti yang Abang bilang tadi. Sama sebenarnya. Antara itu tidak haram untuk mengkritik pemerintah, enggak. Boleh. Saya kira yang manis-manis saja. Enggak. Antara tetap boleh mengkritik pemerintah. Tapi dia kembali ke apanya tadi itu. Mengkritiknya itu tetap harus mempertimbangkan edukasinya. Siap. Idealisme media tetap harus dipegang ya. Ya, siap. Artinya tidak hanya kita mengkritik, tapi kita juga harus memberikan catatan-catatan dan kemungkinan solusi seperti itu. Masukkan di situ. Itu lebih membangun. Istilahnya dengan posisi kita sebagai media pemerintah kepada pemerintah itu lebih cocok. Kritik tapi ada solusi. Dan itu pun pemerintah harusnya nggak bisa marah karena faktanya seperti itu kalau kita udah verifikasi gitu kan. Dan kita memberikan solusi loh. Iya kan? Tidak hanya kritik. Kritik ke kami Bang. Dari kacamata media ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurut pandangan informasi. Sebenarnya kan kalau tidak hanya dinas Disperindak sebenarnya. Sebagian besar OPD di Pemprov Sumbar sekarang itu informasinya minim keluar. Minimnya maksudnya disembunyikan atau memang tidak disampaikan atau memang belum berniat menyampaikan? Kalau saya mau jujur sebenarnya, bahkan banyak kepala OPD di Pemprov Sumbar itu sekarang yang susah dihubungi. Kenapa Bang? Nah, itu kan kepala OPD yang tahu. Artinya wartawan berupaya mencari informasi, tetapi sakleknya di situ. Orang yang punya kewenangan untuk memberikan informasi tidak bisa dihubungi. Itu sering sekali kejadian sekarang. Saya agak ini Bang, memang agak ini ya, bukan berarti saya mengkoreksi apa yang terjadi saat ini karena mungkin ada perkembangan yang saya sendiri tidak mengikuti. Kalau dari cerita yang saya dengar dulu, cerita yang saya dengar di rumah dan segala macamnya, dulu ketika pejabat-pejabat daerah yang lama buntu terhadap solusi, buntu terhadap satu kegiatan, butuh solusi, itu banyak wartawan yang dipanggilnya. Iya, untuk betul. Diskusi, dulu seperti itu. Memang seperti itu ya, kenyataannya memang seperti itu. Jadi wartawan ini seperti apa istilahnya? Dia kakek segala tahu itulah di dalam Wiro Sableng. Pernah baca Wiro Sableng itu? Kakek segala tahu.
Dia tahu semua hal, walaupun tidak ahli dalam semua hal. Oke. Dia tahu dalam banyak hal, General. walaupun dia tidak ahli dalam bidang semua hal. Informasi-informasi yang banyak itu kadang-kadang di pemerintah itu luput. Makanya ketika dia udah pusing diapakan lah ini, dia akan ajak diskusi kawan-kawan wartawan untuk merefresh lagi. Dengan perbincangan diskusi seperti itu akan muncul letupan-letupan, oh iya ini bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itu sekarang tidak ada lagi. Khusus di Pemprov Sumbar tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, catatan bagi saya pribadi, nanti mudah-mudahan kalau ada ini ya, kalau umur panjang ya Dir ya, kalau jadi pejabat nanti saya bakal ngundang kawan-kawan semua untuk diskusi sambil ngopi-ngopi enak. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin untuk yang saat ini kan sudah ada para ahli dan pakar mungkin yang sudah mendampingi. Ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Betul. Ini di luar konteks perindustrian dan perdagangan, kita kembali lagi. Kita lanjut. Nah, yang terakhir Bang. Ini yang terakhir, pesan Abang nih. Untuk membuktikan memang Sumatera Barat adalah penghasil orang dagang, ya, produksi para pedagang hebat. Tantangan ke depan dan saran dari Abang, dari sudut pandang media. Kalau menurut saya seperti ini, pentahelik yang tadi itu ada beberapa unsur pemerintah, swasta, termasuk media itu dimaksimalkan mulai dari awal. Artinya peran media itu jangan diambil hanya untuk meliput kegiatan saja. Itu sudah ujung. Betul. Ya. Saya bisa mengatakan ini benar sekali. Ya, benar sekali. Ya. Hanya untuk meliput kegiatan. Itu ujungnya. Ya. Pangkalnya gimana? Harusnya kalau kita bicara pentahelik, media itu salah satu unsurnya, mulai dari pangkalnya, mulai dari perencanaan. Itu media diundang. Apakah semua media diundang? Enggak juga. Ya. Ada juga Disperindak akan tahu siapa media, siapa wartawan yang pantas diundang itu dari keseharian, siapa sih yang liputan di sini? Ya, tidak semua orang yang liputan di sini. Tidak semua media dan tidak semua wartawan. Dan tidak semua wartawan. Artinya tidak semua wartawan yang punya passion untuk meliput Disperindak. Nah, ketika Disperindak ingin membawa diskusi, yang dibawa diskusi siapa? Ya orang yang punya passion, wartawan yang punya passion untuk meliput di Disperindak. Nggak perlu yang lain-lain. Itu yang dibawa. Itulah yang dibawa untuk di awal perencanaan. Sampai nanti ujungnya, ya program sudah berjalan, undanglah untuk liputan. Itu ujungnya. Tapi di awalnya, mulai dari situ. Dan usulan saya untuk Pemprov Sumbar, mulailah dengan itu di semua OPD, termasuk di Disperindak. Disperindak tuh belum menjalankan hal itu. Media baru sebatas yang tadi diundang untuk meliput kegiatan. Jangankan untuk ini ya Bang ya, mohon maaf saya potong. Jangankan untuk meliput mulai dari perencanaannya, usulan kegiatannya itu dimunculkan justru setidaknya membawa kawan-kawan. Iya. Ketika itu artinya ketika dalam tahap pra-program itu, disitulah kita perang dulu harusnya. Ya, betul. Perang kita di situ. Apakah ini program ini betul bermanfaat untuk masyarakat? Media kan dia mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman juga di bidang itu. Disitulah kita bodoh. Berperang kita di situ. Ternyata oke, jalan programnya. Itu makanya di situ jalannya. Sinergi antara media dengan pemerintah itu harusnya mulai dari situ, tidak di ujung-ujungnya saja. Dengan itu media memiliki peran yang lebih besar untuk ikut membantu pembangunan daerah, termasuk khususnya untuk industri dan perdagangan. Karena memang lucu sekali ya, Sumatera Barat terkenal dengan dagangnya, tapi justru malah para pelaku perdagangan itu muncul dari daerah-daerah yang tidak punya. Ya, harusnya dihidupkan lagi. Programnya sudah ada 100.000 entrepreneur. Tinggal memaksimalkan. Nah,
Memaksimalkannya itu balik lagi ke tadi jujur, memang programnya ada, Ya. realitasnya juga harus ada. Outcome-nya mereka yang sudah menerima program ini juga nanti harus diliput. Ternyata dari program ini sudah memang betul-betul menghasilkan para pelaku dagang yang hebat gitu kan, diliput juga. Standarnya jelas, harusnya standarnya jelas. Jadi nggak cuman angka-angka gitu. Cuma. Bang Miko, terima kasih banyak. Diminum dulu Bang. Silakan minum dulu Bang. Ini kopinya udah jadi kopi es nih. Enak ini kopi es. Sudah banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini. Kira-kira ada tambahan Bang? Usulan. Ya, usulan lagi. Karena kita sekarang di Disperindak. Kalau misalnya Pemprov Sumbar belum bisa dengan mengajak wartawan dari mulai pra-program, mulailah dulu dari Disperindak. Oke. Saya yakin Pak Kadis sepakat untuk hal ini. Mudah-mudahan. Dan itu untuk banyak program di Disperindak ini. Ajaklah kawan-kawan untuk ikut meliput dan mengekspos. Banyak sebenarnya di Disperindak kegiatan, tapi tidak terekspos secara maksimal. Tapi Bang gini Bang, nah kita lanjut lagi nih. Kebanyakan dinas, ini jujurnya kita kalau Bang Miko cerita ke saya jujur, saya juga jujur. Oke, siap. Ketakutan banyak di dinas adalah ketika bawa wartawan, mereka sama saja menambah pengeluaran. Ya, nah, bisa. Tuh, menurut Abang ini betul apa atau hanya pikiran saya sendiri? Balik ke kondisi masing-masing profesi tadi. Artinya dari sekian banyak wartawan yang menjalankan dengan sebaik-baiknya itu ada. Wartawan baik itu ada. Saya bisa tanya ke Abang orang-orangnya nanti? Boleh. Tapi oknumnya juga ada. Oknum pasti ada. Tapi saya setidaknya mendapatkan lisensi ya, jaminan dari Bang Miko. Kalau saya butuh orangnya seperti ini, saya akan tanya ke Bang Miko nanti. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu kepala dinas khususnya nanti di Sumatera Barat, ya memang saran dari Bang Miko tadi betul-betul tidak hanya dari yang saya dengar, tidak hanya dari Bang Miko, juga dari banyak hal. Dulu memang para pejabat-pejabat di Pemprov Sumbar khususnya pimpinan tertinggi, orang nomor 1, orang nomor 2 dan seterusnya, itu memang banyak konsultasi dan koordinasinya itu dengan salah satunya wartawan-wartawan, karena yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka tidak cuma menghadapi para pimpinan, tapi masyarakatnya sampai ke level-level bawah mereka temui. Nah, itu menjadi salah satu sumber saran. Kemudian kenapa yang saya bilang tadi ketika kepala dinas atau pimpinan-pimpinan di OPD ingin membuat kegiatan, jangan takut lagi, jangan takut dan jangan bimbang untuk menentukan siapa orang yang akan dibawa yang tepat untuk meliput semua hal. Jangan cuma acaranya saja, tetapi juga prosesnya juga dibawa, kemudian prosesnya kalau bisa juga dipublikasi sehingga kita masyarakat akan menilai ternyata prosesnya sudah berkembang. Ternyata kegiatan ini dulunya yang saya lihat cuma bahannya saja, ternyata sekarang udah jadi baju dan bisa dipamerkan kan begitu ya. Masukan yang sangat luar biasa. Dan kali ini mungkin yang berani disampaikan di depan media aku baru hari ini baru media online. Baru bukan media online, tapi media sosial. Bukan media online tapi media sosial. Nah, kebenaran dan kevalitannya sendiri nanti bisa kawan-kawan kita diskusi lah minimal dengan Bang Miko. Siap. Di luar. Oke. Bang Miko, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Miko. Masukan yang luar biasa. Saya kembali teringat akan memori-memori ketika di rumah Papa bercerita dulu. Jujur yang Bang Miko sampaikan juga sama ya saya dengarkan. Setidaknya ada perubahan harapannya. Melihat kondisi perindustrian dan perdagangan Sumatera Barat sebetulnya punya potensi yang sangat besar. Punya potensi dan kemampuan serta orang-orang yang berpengalaman sebetulnya dalam bidangnya.
Cuma saja ya kita sama-sama punya target. Bang Miko selaku media punya tantangan, kami selaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan punya tantangan, khususnya Pemprov Sumatera Barat dengan tantangan untuk menciptakan kembali menggairahkan kembali industri dan dagang di Sumatera Barat. Oke pemirsa, saya kira cukup dengan Bang Miko. Lain waktu jika ada kesempatan kita akan berdiskusi kembali tentunya dengan dengan pembahasan yang tidak jauh berbeda, cuman dari sisi sudut pandang yang lainnya. Mungkin nanti pemirsa tetap pantau terus podcast Batandang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di akun YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Demikian, saya Alfi Faromi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Miko, sekali lagi Bang Miko. Yep. Terima kasih banyak.